Kadang-kadang ya, misteri terbesar dalam sejarah itu bukan tersembunyi di reruntuhan kuno, tapi cuma di dalam satu kata. Hari ini, kita bakal bongkar makna satu kata dari salah satu teks medis paling penting yang pernah ditulis. Dan satu kata ini ternyata bisa membuka dua cara pandang yang beda banget soal tubuh manusia. Yuk, kita mulai. Oke, yang kita bahas ini adalah Huangdi Neijing. Jangan bayangin buku kuno yang berdebu ya. Ini tuh fondasinya pengobatan Tiongkok. Kalau di dunia barat ada Hippocrates, nah di timur ada kitab ini. Benar-benar pilar pengetahuan yang udah ngebentuk dunia medis selama ribuan tahun. Dari judulnya aja udah menarik. Huangdi Neijing. Ini sering banget diterjemahin jadi kitab klasik internal Kaisar Kuning. Dan disinilah misterinya dimulai. Jelas-jelas ada di depan mata kita. Di dalam satu kata itu, Nei. Pertanyaannya kedengarannya simpel banget kan? Internal ya artinya di dalam. Selesai. Tapi, tunggu dulu. Di dunia teks kuno, nggak ada yang sesederhana itu. Percaya atau nggak, arti kata nei ini jadi bahan perdebatan panas selama berabad-abad. Dan perdebatan ini ternyata ngebuka sesuatu yang, dalam banget. Oke, jadi ada dua kubu nih dalam perdebatan ini. Kubu pertama, kita sebut aja teori anatomi. Ini interpretasi yang paling lurus, yang paling gampang kepikiran sama kita semua. Teori ini bilang, ya nei itu artinya bagian dalam, simple, bagian dalam tubuh kita. Jadi Neijing itu ya kitab klasik yang ngebahas semua yang terjadi di dalam tubuh kita. Organ, pembuluh darah, fisiologi, pokoknya semua mesin internal yang bikin kita hidup. Masuk akal banget kan? Dan ini bukan cuma asumsi loh, ada dasarnya. Ada seorang cendekiawan dari abad ke-17, namanya Fang Yizi. Dia dengan jelas bilang kalau kitab ini disebut Neijing, ya karena isinya soal bagian dalam tubuh. Nah, udah jelas dong harusnya. Selesai perdebatan. Ternyata belum. Nah, di sini nih teori anatomi mulai goyah. Soalnya catatan sejarah itu nunjukin ada kitab pasangannya. Weijing atau kitab eksternal. Kalau Nei itu soal anatomi internal, terus Weijing isinya apa dong? Penyakit kulit, luka luar. Nggak ada jawaban yang benar-benar pas. Parahnya lagi, kitab Weijing ini hilang. Jadi yang tersisa cuma teka-teki doang. Karena ada teka-teki Weijing yang hilang inilah, kita jadi harus mikirin kemungkinan kedua. Sebuah interpretasi yang jauh beda dan lebih abstrak soal arti kata nei. Oke, ini teori kedua. Teori ini bilang, nei itu sama sekali nggak ada hubungannya sama anatomi. Lupakan organ tubuh, malah nei di sini nunjukin status dari kitab itu sendiri. Jadi nei itu artinya inti atau pusat. Neijing bukan kitab internal, tapi kitab inti. Kitab yang jadi jantungnya, yang paling fundamental dari serangkaian tulisan. Ada peneliti, contohnya Tesseno, yang nunjukin kalau dari pasangan kitab Nei dan Wai di teks-teks kuno lain, yang sering bertahan sampai sekarang itu yang bagian Nei-nya. Ini kayak ngasih petunjuk kalau bagian Nei itu dianggap lebih penting, lebih sentral. Jadi judulnya itu mungkin kayak mau bilang, ini nih pengetahuan intinya, pelajari ini dulu. Jadi sekarang kita punya dua teori yang berlawanan. Satu sisi teori anatomi, Nei itu soal fisik tubuh. Sisi lainnya, teori inti, Nei itu soal status kitabnya sebagai yang utama. Dua ide yang beda banget dan semuanya cuma gara-gara satu kata. Terus kenapa perdebatan ini penting? Sebenarnya, poinnya bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang bikin ini penting adalah karena perdebatan ini ngebuka dua cara pandang yang sama sekali beda soal kesehatan dan tubuh kita. Ini semacam benturan dua filosofi besar. Nah, ini dia intinya. Kalau kita ambil interpretasi anatomi, itu mirip banget sama cara pikir medis barat modern yang fokusnya ke struktur. Organ itu benda fisik, penyakit itu kalau ada kerusakan di strukturnya. Tapi, kalau kita lihat dari sisi pengobatan tradisional Tiongkok, atau TCM, fokusnya itu ke fungsi. Gimana sistem organ, yang disebut zangfu, saling berhubungan dan bekerja sama. Penyakit itu bukan karena ada komponen yang rusak, tapi karena ada ketidakharmonisan di dalam sistem secara keseluruhan. Jadi pada akhirnya, perdebatan soal kata nei ini sebenarnya soal pertanyaan yang lebih besar lagi. Kita ini ngelihat tubuh kita kayak apa sih? Apakah kayak mesin yang terdiri dari banyak onderdil terpisah, kayak pandangan struktural tadi? Atau kita ngelihatnya sebagai sebuah ekosistem yang hidup, sistem hubungan yang saling terkait, di mana satu bagian nggak bisa dipahami tanpa ngelihat keseluruhannya? Oke, jadi kesimpulannya apa? Pertama, satu kata doang bisa membuka dua cara pandang yang beda total. Kedua, dan ini yang paling penting, ini nunjukin ide utama dalam TCM, fungsi itu di atas struktur. Kalau kita paham perdebatan soal nei ini, kita udah selangkah lebih dekat buat ngerti filosofi inti di balik pengobatan Tiongkok. Nah,
Saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Kalau bahasa yang kita pakai buat ngejelasin tubuh kita, itu ngebentuk cara kita memahaminya. Gimana jadinya kalau kita ngubah satu kata aja? Bisa nggak itu ngubah cara kita menyembuhkan diri? Ini jadi pengingat buat kita semua, betapa kuatnya bahasa dalam membentuk realitas kita.